Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 dari mata kuliah Ekonomi Kesehatan yang terdiri dari Siti Sarah Septiani, Vivit Fitriani, Rahmalia, dan Rifa Nisrina. Pada kesempatan ini kami akan membawakan materi pembiayaan kesehatan swasta dan masyarakat. Pembiayaan kesehatan. Proses pelayanan kesehatan tidak bisa dipisahkan dengan pembiayaan kesehatan. Biaya kesehatan ialah besarnya dana yang harus disediakan untuk penyelenggaraan dana atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Biaya kesehatan. Biaya kesehatan dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan sebagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat. Terdapat dua sisi, yaitu sisi provider. Biaya kesehatan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan secara paripurna. Provider sama dengan pemerintah atau swasta. Terdapat lagi sisi konsumen, besarnya dana yang harus disediakan untuk memanfaatkan upaya kesehatan. Konsumen sama dengan masyarakat pengguna pelayanan. Pengelolaan dana provider. Terdapat income, lalu expenses. Expenses termasuk profit dan loss. Total biaya kesehatan. Besarnya dana yang dikeluarkan pemakai jasa pelayanan kesehatan untuk sektor pemerintah dan sektor swasta. Sumber biaya kesehatan berdasarkan penanggung, seluruhnya dari pemerintah. 1. Pemerintah pusat, APBN, Inpres, SSBU atau subsidi bantuan biaya operasional. Kedua, dana bersumber departemen lain, sumber biaya kesehatan, berdasarkan penanggung Endagri, Kemensos, Kemnaker. 3. Dana bersumber BUMN, Kemenkes, Kimia Farma, Bio Farma, Indofarma. 4. Dana dari APBD tingkat 1. 5. Dana dari APBD tingkat 2. Lalu sebagian ditanggung masyarakat. 1. Out of pocket. 2. Pengeluaran perusahaan swasta. 3. Pengeluaran kepada penyedia pelayanan kesehatan oleh pihak asuransi kesehatan swasta. Biaya kesehatan bersumber dari pemerintah berdasarkan pembagian administratif. 1. Pusat, terdapat dana Dekon, TP, tugas pembantuan, DAK, dana alokasi khusus, in-kind, JPSBK, jaringan pengaman sosial bidang kesehatan, PK, PSBBM, program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak, Askeskin, asuransi kesehatan miskin, PLN, perusahaan listrik negara, gaji, PPT, dokter, dan bidan. Lalu di provinsi terdapat APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, sedangkan di kabupaten dan kota, DAU, dana alokasi umum, PAD, pendapatan asli daerah. Total pembiayaan publik sektor kesehatan menurut institusi. Institusi kesehatan. 1. Dinas Kesehatan. 2. Pemda. 3. Puskesmas. 4. Rumah sakit Pemda. 5. Sudin Kesehatan Masyarakat. 6. Sudin Pelayanan Kesehatan. Menurut institusi non-kesehatan. 1. Badan Pengelolaan Lingkungan Daerah. 2. Bapeko. 3. BKKBN. 4. Kantor Tata Bangunan dan Gedung. 5. PMR. 6. Pemberdayaan Masyarakat Desa. 7. Sekda. 8. Sudin Bintal dan Kesos. 9. Sudin Dikdas. 10. Sudin Dikmen. 11. Sudin Kebersihan. 12. Sudin Naker dan Transmigrasi. 13. Sudin Pemuda dan OR. Mekanisme utama pembiayaan. Pembayaran out of pocket langsung, asuransi swasta atau sukarela, biasanya itu individu atau household. Lalu ada pajak umum, asuransi publik atau sosial,
termasuk government. Pembiayaan eksternal, hibah atau pinjam LN, swasta, investasi langsung pihak swasta, berarti donors. Kombinasi variasi antara negara, regional, perubahan seiring waktu, dan pendapatan income. Macam biaya kesehatan, biaya pelayanan kedokteran, untuk upaya kuratif dan rehabilitatif, secara tunai atau prepaid asuransi kesehatan. Lalu biaya pelayanan kesehatan masyarakat untuk upaya promotif dan preventif, disediakan pemerintah dalam bentuk anggaran program kesehatan. Mekanisme pembiayaan kesehatan. Sentralisasi, pemerintah merencanakan dan menentukan semua biaya kesehatan ditanggung oleh pemerintah pusat. Lalu desentralisasi, otonomi, Pemda diberi kewenangan mengatur dan bertanggung jawab pada pembiayaan kesehatan. Semi-otonom, Pemda mempunyai tanggung jawab sesuai peraturan saja. Pem pusat banyak mengatur dan merencanakan pembiayaan cash. Analisis pembiayaan kesehatan National Health Account (NHA). NHA berisikan data terkini kebijakan nasional yang selain digunakan sebagai informasi juga dimanfaatkan sebagai acuan perencanaan dan pengambilan kebijakan kesehatan berbasis bukti. Evidence-based health policy making disusun Kemenkes. Where, what, who, whom. Dimensi analisa. WHO, sumber biaya, badan agen pembiayaan, pemberi pelayanan, fungsi pembiayaan, biaya sumber daya, penerima. Analisis pembiayaan kesehatan, District Health Account atau DHA, proses pencatatan dan klasifikasi data biaya kesehatan yang menggambarkan aliran dana dan belanja kesehatan dalam sebuah sistem kesehatan mulai dari sumber sampai pemanfaatannya. Alokasinya menurut kelompok penduduk, sosial ekonomi, dan epidemiologi. Dimensi analisa. Sumber daya, pengelolaan anggaran, penyelenggara pelayanan, fungsi kesehatan, program kesehatan atau Prokesmas, Prok individu, Prok penguatan sistem kesehatan. Jenis kegiatan, kegiatan langsung, temuan kasus, tidak langsung, pelatihan SDM. Mata anggaran atau health input, jenjang kegiatan, penerima manfaat. Hubungan pembiayaan kesehatan dengan derajat kesehatan. Biaya kesehatan tinggi, derajat kesehatan baik. Cita-cita pembiayaan. 1. Cakupan universal. Setiap penduduk insured memiliki jaminan atau asuransi kesehatan. Kedua, suatu konsep pembiayaan kesehatan di mana out of pocket minimal atau affordable. 3. Subsidi melalui sisi supply atau demand. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menetapkan tarif puskesmas dan RS yang terjangkau, sisi supply. Keempat, persoalan tidak hanya barier biaya, Pemda membantu. Terdapat segitiga kelompok yang terdiri dari kelompok bawah, kelompok miskin, lalu kelompok informal, kelompok formal, dan kelompok mampu. Strategi pembiayaan kesehatan. 1. Kecukupan atau edukasi dan kesinambungan pembiayaan kesehatan pada tingkat pusat dan daerah dengan langkah mobilisasi sumber-sumber pembiayaan, kesinambungan fiskal space dalam anggaran kesehatan, peningkatan kolaborasi intersektoral untuk mendukung pembiayaan kesehatan. 2. Pengurangan pembiayaan kesehatan dengan pembiayaan out of pocket dan meniadakan hambatan pembiayaan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi kelompok miskin dan rentan, pengembangan askes sosial, promosi pemerataan akses dan pembiayaan dan utilisasi pelayanan, pencapaian universal coverage, dan penguatan jaminan kesmas miskin dan rentan. Ketiga, peningkatan efisiensi dan efektivitas pembiayaan kesehatan.
kesesuaian tujuan nasional dengan reformasi pembiayaan yang diterjemahkan dalam anggaran operasional dan rencana pembiayaan, penguatan kapasitas manajemen perencanaan anggaran dan pemberian cash provider, pengembangan best practice. Terdapat data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang pembiayaan kesehatan. Terdapat persen anggaran dan biakes per kapita meningkat, yaitu terdapat UKM, penguatan infrastruktur dan manajemen, lalu UKP. UKM sendiri terdapat PIS, PK, SPM, SDGs, program UKM lainnya, Germas. Lalu penguatan infrastruktur dan manajemen terdapat 1. Fasilitas kesehatan, 2. Alat kesehatan, 3. SDM kesehatan, 4. Akreditasi, 5. Manajemen, 6. Dan lain-lain. UKP terdapat sistem jaminan kesehatan, lalu terbagi menjadi 2, pemerintah atau Pemda dan masyarakat. Terjadinya JKN menuju UHC. Diperlukan gambaran belanja kesehatan komprehensif melalui peran hilir NHA, PHA, dan DHA. Data kedua dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang pembiayaan kesehatan nasional. Pembiayaan kesehatan harus memiliki tujuan untuk menyediakan pembiayaan kesehatan secara terus-menerus dalam jumlah yang cukup, dialokasi secara adil dan dimanfaatkan secara efektif dan efisiensi untuk menjamin pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi mungkin. Terdapat anggaran pendapatan belanja negara APBN dialokasikan minimal 5% di luar gaji. Alokasi APBN diperuntukkan untuk program-program kesehatan di Kementerian Kesehatan dan kementerian atau lembaga negara lainnya. Program JKN bagi peserta PBI, dana alokasi khusus DAK yang ditransfer ke pemerintah daerah. Terdapat anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Dialokasikan minimal 10% di luar gaji. Alokasi APBD diperuntukkan untuk program-program promotif preventif kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pembiayaan iuran PBI daerah, rumah tangga, kesehatan pribadi atau pembayaran premi JKN, obat-obatan pribadi tidak termasuk asuransi, dan lain-lain. Sektor swasta, premi JKN, kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU, Corporate Social Responsibility, CSR, asuransi swasta atau mandiri. Sumber-sumber lain, bantuan donor untuk program-program khusus diprioritaskan seperti HIV, AIDS, TB, dan malaria. Terdapat data ketiga dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang gambaran belanja kesehatan Indonesia 2010 sampai 2018. Terdapat tantangan pembiayaan, yaitu porsi pembiayaan kesehatan masih rendah, kurang dari 5% per PDB. Lalu publik 53,8%, non-publik swasta 46,2%, sumber pembiayaan sektor atau non-publik swasta, KPBU atau PPP infrastruktur, filantropi, CSR dan CSO, blended finance, itu terdapat inovasi skema pembiayaan. Persentase anggaran Kementerian Kesehatan berdasarkan jenis belanja TII 2019. Dari keseluruhan alokasi anggaran Kementerian Kesehatan sebesar 71,12 triliun rupiah, sebanyak 35,91 triliun rupiah atau sebesar 50,49% merupakan dana untuk peserta penerima bantuan iuran PBI pada Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang dimasukkan dalam alokasi anggaran Sekretariat Jenderal, dan dana tersebut diwujudkan melalui anggaran belanja bantuan sosial Bansos Kementerian Kesehatan. Pada anggaran Kementerian Kesehatan lainnya dialokasikan untuk belanja barang 35,27%, belanja pegawai sebesar 7,72%, dan belanja modal sebesar 6,51%.
Bisa dilihat dalam gambar alokasi dan realisasi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2014 sampai tahun 2019. Terdapat data dari BPJS Kesehatan tentang arahan ekosistem program JKN yang sehat dan berkesinambungan. Saat ini, terjadi kesenjangan antara iuran dengan manfaat yang komprehensif, sehingga untuk kesinambungan program perlu diperbaiki ekosistem dengan mempertimbangkan penguatan JKN sebagai skema asuransi sosial yang bersifat wajib. Seluruh penduduk wajib menjadi peserta dan membayar iuran. Peserta yang miskin dan tidak mampu iurannya dibayar oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Perlunya kebijakan yang mampu mewujudkan kepesertaan bersifat wajib, enforcement. Lalu manfaat yang dijamin adalah kebutuhan dasar kesehatan dengan kelas rawat inap yang standar, sesuai Undang-Undang Nomor 40 2004. Definisi kebutuhan dasar kesehatan dan kelas rawat inap yang standar. Pendefinisian kebutuhan dasar kesehatan harus memperhitungkan kecukupan dan kapasitas pendanaan, diatur dalam peraturan presiden. Lalu, review iuran, manfaat, dan tarif layanan secara konsisten dan reguler. Perlunya membentuk unit aktuaria pemerintah. Direview dengan pendekatan aktuaria yang konsisten dan akuntabel. Review aktuaria wajib mempertimbangkan paling sedikit pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, kemampuan membayar, inflasi kesehatan, dan potensi perbaikan program yang ada. Lalu ada data kedua dari BPJS Kesehatan tentang penyesuaian besar iuran JKN KIS demi keberlangsungan layanan kesehatan bagi rakyat kecil. Peserta PBI, jaminan kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Terdapat peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 yaitu Rp23.000 100% ditanggung negara. Sedangkan peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 42.000 100% ditanggung negara. Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 yaitu 42.000 100% ditanggung negara. Lalu ada peserta pekerja penerima upah atau PPU 55% dari upah batas paling tinggi 8 juta, 3% pemberi kerja, 2% peserta. 5% dari upah batas paling tinggi 12 juta, 4% pemberi kerja, 1% peserta. 5% dari upah batas paling tinggi 12 juta, 4% pemberi kerja, 1% peserta. Lalu, peserta PBPU mandiri yang dianggap kategori penduduk mampu. Kelas 1, 80.000. Kelas 2, 51.000. Kelas 3, 25.000. Lalu kelas 1, 160.000. Kelas 2, 110.000. Kelas 3, 42.000. Lalu untuk peraturan presiden kelas 1 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 42.000. Kelas 3 tahun 2020 adalah 25.500 dan pada tahun 2021 menjadi 35.000. Selisih iuran disubsidi oleh pemerintah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.